Ya Tuhan Allah Bapa kami, dengan kerendahan hati dan penuh hormat kepadamu, kami menghampiri tahta-Mu yang suci untuk membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang telah menuliskannya melalui para nabi, para rasul, dan orang-orang bijaksana, bilah Roh yang sama hari ini memberikan pengertian bagi kami, bahkan memampukan kami untuk melakukannya, supaya hidup kami terus semakin berkenan dan serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti. Hamba-Mu dalam keterbatasannya ingin hidup juga di dalamnya, supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, demikian firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 104. Dengarkanlah firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana dan musuh-musuhku, sebab itulah yang menyertai aku selama-lamanya. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu lah yang kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Aku menahan kakiku dari segala jalan yang jahat, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajari aku. Betapa manisnya janji-Mu itu di lidahku, lebih manis daripada madu di mulutku. Dan titah-titah-Mu ku peroleh peringatan, itulah sebabnya aku membenci segala jalan serong. Jemaat sekalian, demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. 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 Shalom jemaat sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat sekalian, hari ini kita diajak merenungkan satu firman Tuhan dalam tema lebih manis daripada madu. Diambil di dalam ayat yang ke 103 dari pasal 119. Jemaat sekalian yang kekasih dalam Kristus Yesus, Mazmur 119 ini disebutkan, banyak orang mengatakan, para ahli teologi perjanjian lama menyebutkan yaitu Mazmur akrostik. Akrostik artinya bahwa sekali Mazmur telah disusun secara rapi dalam konteks yaitu berurutan dari abjad Ibrani. Kalau kita ABCD, kita dari alfabet sampai tau dari semua ayat-ayat ini. Nah, setiap 8 ayat dia berubah, ya, ayat 1 sampai 8 itu alef, ayat 9 sampai 18 itu bet, seterusnya. Itu namanya akrostik. Nah, sampai di sini yang bacaan kita itu sampai bar yang ke 13 masuk dalam M, ya, ya gambar. Nah, jemaat sekalian, tentu kita akan mengerti Bapak sekalian, tema lebih manis dari madu. Saya akan memulai Bapak sekalian itu dari ayat yang ke 103 dulu. Saya tidak memberikan satu urutan dari 97, tapi saya akan masuk dalam arti dari konteks dari madu ini Bapak sekalian. Tentu sudah ditulis di Warta Jemaat Bapak sekalian. Memang dalam satu gambaran, ilustrasi bagaimana seluruh Mazmur 119 itu berbicara secara khusus tentang otoritas Alkitab, otoritas firman Allah. Bagaimana firman Allah mengendalikan lebih dari nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Dan dia dapat mengedrive, dapat mendorong, dapat juga membangkitkan, menegur, semua di dalam konteks isi dunia ini dikontrol oleh satu kekuatan Allah melalui firman-Nya. Maka kalau kita membaca secara urut pasal ayat per ayat dari 119 ini berbicara tentang bagaimana
Firman Tuhan itu memberikan satu dorongan, ingatan, peringatan, bahkan teguran-teguran yang nyata dalam kehidupannya. Nah, masuk di dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, maka pemazmur menggambarkan bagaimana sebenarnya apakah firman Tuhan itu hanya dipandang sebagai aturan-aturan, hukum-hukum. Ternyata tidak. Ternyata justru inilah yang menjadi satu bagian hidup kita supaya kita hidup menjadi manusia baru. Seperti Adam yang baru, bagaimana kita dikoreksi, diangkat dari seluruh hati kita yang penuh noda dari dosa keturunan Adam ini dikeluarkan. Supaya kita benar-benar manusia dan hidup sebagai manusia. Itu gambarannya. Maka digambarkan tuh madu itu gambarannya begitu indah, betapa manis, menguatkan, menyehatkan. Itu ilustrasi-ilustrasi di dalam kitab Perjanjian Lama. Menjadi satu kesukaan. Maka firman Tuhan itu bukan hanya menegur merasa pahit, tetapi baiknya untuk mendandani hidup kita. Bapak sekalian. Nah, sebelum masuk itu Bapak sekalian, saya ingin bercerita sejenak Bapak sekalian. Nah, saya akan bercerita tentang orang ini Bapak sekalian. Ini satu pengkhotbah yang generasi dalam membaca, ya generasi Gen milenial sampai Gen Z yang sangat terkenal sekarang ini, banyak di YouTube-nya Bapak sekalian. Saya akan cerita sedikit Bapak sekalian, mungkin beberapa detik aja Ibu sekalian. Nah, seorang pengkhotbah muda ini Bapak sekalian, ini sangat-sangat menggerakkan, benar-benar membangkitkan manusia-manusia baru di Amerika, khususnya anak-anak muda. Suatu saat sebelum ibadah, setelah nyanyi puji-pujian, begitu semangat, begitu dia katakan begini. Sebelum dia berkhotbah, setelah berdoa, sebelum berdoa, dia katakan begini. Bagi saudara-saudara, anak-anak muda, dan semua yang hadir di sini, yang biasa tidak konsentrasi kepada firman Tuhan dan tidak menghargai firman Tuhan, yang suka main HP, gitu katakan. Dan konsentrasi di HP, main TikTok, main IG, dan juga main Facebook, silakan keluar. Waduh, ini punya berani sekali nih. Akhirnya keluar semua sekarang, ratusan orang keluar. Sebelum keluar, 1 menit kamu boleh di luar. Kamu kalau nggak siap silakan pulang. Tapi kalau siap balik lagi kemana, 1 menit di luar. Wah, ratusan keluar berbondong-bondong keluar. Hampir lebih dari berapa persen dari anggota jemaatnya keluar sekalian. Yang masih di dalam, mari kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Wah, gitu Bapak sekalian. Ternyata Bapak sekalian, setelah mau berdoa, yang keluar Bapak masuk lagi Bapak sekalian. Ya, terus nggak ada lagi yang pegang-pegang HP lagi untuk main-main. Ya, menghargai firman Tuhan. Tapi di gereja Kristus Bogor nggak ada yang main-main HP ya. Dulu jadi nggak perlu gitu ya. Bapak sekalian, itu satu ungkapan supaya Bapak sekalian supaya sungguh-sungguh hadir di dalam satu kehidupan itu menghargai benar-benar satu firman Tuhan. Nah, Bapak sekalian, dalam konteks ini maka saya ingin mengajak Bapak sekalian, ini kan sikapnya memahami satu puisi dalam bentuk firman Tuhan. Maka saya mengajak Bapak sekalian memberikan satu pertanyaan Bapak sekalian. Apa sih yang tidak dipelajari di sekolah kira-kira begitu Bapak sekalian? Supaya kita mengerti satu pikiran kita itu apa yang ada dalam pikiran kita. Kita sudah lengkap Bapak sekarang, ada pengetahuan, ada matematika, ada sospol, ada politik, semua hampir ilmu-ilmu itu kita pelajari, bahkan sistem komputer, bahasa, sains, semua menjadi bagian. Tapi apa sebetulnya yang tidak dipelajari di sekolah? Bahkan sekolah minggu, bahkan gereja kadang-kadang juga mengajarkan sekolah minggu pun. Kalau Bapak saya ingin mengajak berpikir Bapak sekarang dalam konteks ini. Saya membaca satu buku tuh, ya benar. Saya jawab aja langsung Bapak sekalian. Supaya cepat di sini. Yaitu imajinasi. Ya. Imajinasi Bapak sekalian. Ya. Imajinasi ternyata Bapak sekalian, ya. Restoring ya, Bapak sekalian, ini tidak dipelajari di dalam satu konsep dalam akal budi kita. Ya, di dalam satu kehidupan Bapak sekalian. Di sini gambaran dalam satu kehidupan manusia. Artinya otak kita yang suka berimajinasi inilah sebetulnya kalau kita membaca Alkitab Bapak sekalian, itu banyak sekali cerita-cerita imajinasi.
Maka pada waktu panggilan Yeremia diberikan juga imajinasi. Pada waktu dia menolak, aku nggak bisa berbicara. Maka Tuhan mengatakan bahwa sejak dalam kandungan, aku telah memilih engkau. Dia ajak berpikir. Pada waktu kandungan, kamu nggak punya apa-apa. Ya. Tidak bisa apa-apa. Siapa yang membentuk kamu? Maka Yeremia diajak melihat satu karya Allah dalam dirinya. Jadi banyak sekali dalam kehidupan Yusuf pada waktu menjadi panggilan. Bahkan Yesus Kristus juga mengangkat murid-muridnya juga menjadi satu gambaran. Ya, ini imajinasi sekali satu gambaran ini. Imajinasi, otak kita menentukan arah kita dalam satu kehidupan kita, Bu sekalian. Oke, kita mungkin gambar berikutnya, Bu sekalian, dalam konsep ini. Ya, ini contoh imajinasi. Ini ada 2 gambar, Bu terkenal ya. Gambar apa kira-kira? Imajinasi apa? Yang pertama itu, Bu sekalian, yang wanita dengan pria yang duduk-duduk itu gambar iklan jarum. Ya, saya kenal banyak dulu saya waktu di Cibinong itu banyak kenal perusahaan pemimpin jarum, manajer jarum karena dia punya Likna juga di situ ya. Keluarga Brates itu, Adinata Brates itu. Itu jarum pada waktu jarum ini Bapak sekalian. Pada waktu televisi melarang iklan itu ngerokok di luar begitu. Tidak boleh disiarkan televisi langsung dan harus jam 9 malam iklannya. Tidak boleh langsung Bapak sekalian. Manajer jarum Bapak sekalian menggambarkan satu kehidupan Bapak sekalian. Maka mengubah iklannya menjadi menarik wanita ini. Naik lagi dia harganya. Itu menjadi satu kehidupan. Ini membawa imajinasi kehidupan ceritanya. Semacam Marlboro juga digambarkan hampir semua. Yang kedua Bapak sekalian itu iklan apa? Sama yang motor itu. Hampir sama. Ini iklan rokok elektronik. Ya, vape ya. Vape itu iklan elektronik. Dia membawa anak muda Bapak sekalian itu satu pemikiran yang jenius dalam pada waktu rokok itu kan mainannya orang tua. Mainannya sopir-sopir. Itu kan mainannya kuli-kuli. Wah, nggak nilai dong, gengsi dong anak muda main rokok. Wah, gitu-gitu. Saya begitu Bapak sekalian. Jadi dia membuat bagaimana supaya menarik membuat ini. Kan anak muda ya ngerokok apa, merek apa dipakai. Semua orang-orang di pinggir jalan ngerokok. Maka untuk menarik anak muda Bapak sekalian itu pencetus ini membuatkan satu imajinasi dalam pikiran elektronik ini menggait anak-anak muda. Ternyata sukses Bapak sekalian. Tapi dua-duanya racun Bapak sekalian, ya kan? Racun dibawa dalam satu kehidupan. Itulah satu pemikiran imajinasi dalam satu kehidupan manusia. Untuk mengubah paradigma supaya dia mencintai, mengisi otaknya. Maka otak kita sebetulnya penuh imajinasi itulah yang akan menuntun mengarahkan kita. Nah maka betapa pentingnya Bapak sekalian di dalam satu konteks ini Bapak sekalian mengerti. Nah firman Tuhan juga diarahkan. Nyanyian Mazmur salah satu lagi mengarahkan Bapak sekalian. Kalau kita menaruh otak kita Bapak sekalian dalam konteks Mazmur kita Bapak sekalian. Ya. Kita mengatakan firman Tuhan manis seperti madu, itu juga kita harus membawa juga di dalam satu konteks bahwa otak kita Mazmur ini, itu tidak firman Tuhan itu bukan hal, saya ulang tadi, bukan hal-hal yang menakutkan. Firman Tuhan harus menjadi kesukaan, firman Tuhan menjadi kenikmatan hidup, firman Tuhan harus menyehatkan hidup rohani kita, jiwa kita, menyegarkan kita. Itu harus menjadi imajinasi kita, menaruh satu kehidupan kita. Dan harus mempengaruhi satu pola hidup kita. Kalau pikiran kita, raso kita Bapak sekalian dipimpin oleh firman Allah, maka kita berjalan. Itu maksudnya Bapak, salah satu dari satu tujuan untuk mengarahkan. Oh janji-janji Tuhan manis. Ya, itu digambarkan bahkan supaya kita sungguh-sungguh menjadi satu mencintai firman Allah. Supaya kita juga bagaimana itu dapat terwujud firman Allah ini.
Maka itu Bapak sekalian, apa tuh? Nah, bagaimana supaya firman Tuhan ini bisa mempengaruhi, bisa nyata? Tadi nas pemimpin digambarkan, kita bukan hanya sebagai pendengar otak kita, tapi sungguh-sungguh mempengaruhi cara berpikir kita dan akan mengubah satu tindakan, kehendak kita, will kita, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Nah, maka mau sekalian Bapak sekalian, mungkin gambar berikutnya Bapak sekalian digambarkan. Nah, di sini. Maka disitulah Bapak sekalian, maka kalau secara otak kita dikuasai firman Tuhan dan bagaimana kepercayaan kita dalam Kristus dan Roh Kudus memimpin firman Tuhan, kita mencintai, maka Alkitab kita mengatakan merenungkannya siang dan malam atau tidak terbatas, waktu yang tidak terbatas setiap hari. Merupakan satu konteks waktu yang tidak terbatas harus menguasai. Jadi hidup kita, sudah kita lahir dan kita sampai akhir hidup kita, otak kita beraktivitas. Kalau kita dikuasai oleh firman Allah dan fokus kita kepada Kristus. Satu buku yang menggelitik dengan saya itu tulisannya Peter Wagner, Bapak sekalian, dalam buku Pertumbuhan Gereja. Dia katakan Bapak sekalian dalam satu buku yang singkat itu, buku misiologi. Bahwa orang ke gereja sekalian, hambatan pertumbuhan gereja paling tidak ada 4. Di dalam konsep ini saya singkat saja untuk mengerti bagaimana supaya kita mempercayai, merenungkan ini. Yang pertama Bapak sekalian, mayoritas jadi orang Kristen ke gereja itu banyak yang bukan menjadi murid tapi pengikut. Masih banyak orang Kristen hanya pengikut. Maka secara personal dia tidak memiliki iman pribadi. Maka tidak heran Bapak sekalian kalau misalnya kita ini mau ibadah itu suka telepon-teleponan, hanya ini bertemu komunitas. Kamu ke gereja enggak? Ini anak-anak muda. Oh enggak, aku enggak ke gereja. Ya udah aku juga enggak gitu. Itu banyak segitu dalam konsep itu. Jadi hanya komunitas. Jadi ke gereja ini bertemu komunitas, ada kepentingan pribadi atau mencari berkatnya. Maka tidak heran Bapak sekalian kalau ada orang-orang tertentu aku ke gereja nggak dapat apa-apa, khotbahnya nggak ada apa-apanya, pendetanya nggak ada apa-apanya. Karena apa? Karena kalau konsepnya itu hanya memperoleh berkatnya, bukan bertemu dengan Kristus. Kalau saya membaca dalam Imamat pasal 10, saya ngeri Bapak sekalian. 1-6, di situ anak-anak Harun pada waktu membakar ukupan, tapi menghina Bapak sekalian, menghina gitu. Akhirnya api menyambar anak-anak Harun, mati dua-duanya, Ayu dan Ahab. Di situ mati sambar api Bapak sekalian. Karena dia melanggar kekudusan Allah. Dan ayat 4-nya katakan Harun tidak boleh berduka. Kalau kamu berduka, kamu menangisi anakmu, aku percaya hukum. Waduh, Tuhan kejam sekali Bapak sekalian, seolah begitu. Ini anak pendeta Bapak sekalian. Artinya apa yang saya tangkap dari misi Imamat pasal 10 ini, betapa kudusnya kita menghadap Allah. Betapa sakralnya masuk kemah pertemuan itu. Itu menjadi satu peringatan-peringatan dalam kehidupan. Maka itu situlah Bapak sekalian sering banyak orang tidak menghadap Allah dengan tidak serius, main-main dalam gitu. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak, singkat saja itu untuk mengerti bagaimana betapa pentingnya firman Tuhan itu menaruh kita. Ya, yang kedua Bapak sekalian, di situ memang ada gangguan-gangguan. Dikatakan bahwa iblis itu paling banyak di mana sih? Yaitu di gereja Bapak sekalian. Di mana firman Tuhan ditaburkan. Siap menyambar firman Tuhan itu, singkat saja. Itu firman Tuhan Yesus Kristus, singkat. Yang ketiga Bapak sekalian, yaitu banyak jemaat menyembunyikan dosa. Udah bahkan menyinggung, sebetulnya jemaat itu Bapak sekalian banyak yang istilahnya Bapak sekalian itu enggak jujur gitu. Kalau doa Bapa kami kan ada satu kalimat yang penting. Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Ya. Tapi kenyataannya Bapak sekalian, kita bisa mengucapkan pengampunan nggak pernah selesai. Dendam dengan orang lain masih ada. Bahkan masalah-masalah keluarga Bapak sekalian. Saya 36 tahun, di tahun ke-37 saya melayani.
jemaat dan tidak terputus Bapak sekalian. Kadang-kadang capek. Cibinong 30 tahun, Gunung di Pamulang 2 tahun. Sekarang saya di berlama tahun keempat. Masalah-masalah keluarga, perceraian, perselingkuhan, aduh itu selalu ada terus menerus. Tetapi dia nyaman ke gereja, nggak merasa bersalah. Tapi di gereja Bogor nggak ada ya. Ya. Ada situ maksudnya secara pastoral. Studi saya sebetulnya saya dulu sih ceritanya ingin jadi apologet gambaran biblika. Saya maka banyak mempelajari biblika sebetulnya. Saya Yunani, Ibrani, semua teks-teks Alkitab gitu. Tapi karena dipanggil pada waktu itu saya dibiayai oleh sinode, bagian terakhir saya diminta pulang untuk ke Cibinong. Terus saya menggumuli pastoral, maka terus saya banyak belajar studi pastoral tanpa gelar. Pastoral di mana pastoral saya ikutin. Akhirnya terjebur di dalam konsep pastoral. Mau konsep itu bahwa saya menjadi gambaran kehidupan. Maka saya memahami betapa rumitnya. Tapi kenyataan Bapak sekalian jemaat banyak yang tidak merasa berdosa tapi kehidupannya itu tantangan menurut Peter Wagner. Yang keempat secara singkat Bapak sekalian memang gereja kadang-kadang tidak ada tempat dalam masyarakat. Aniaya merupakan satu bagian, persekusi dan macam-macam. Tapi itu justru kadang-kadang tidak menghalangi, itu menumbuhkan iman. Dengan catatan Bapak sekalian. Maka apa intinya? Ternyata Bapak sekalian hambatan yang paling kuat di dalam gereja untuk menggerakkan pertumbuhan Bapak sekalian. Dia tidak memiliki satu kehidupan iman yang bersifat pribadi. Masih dalam komunitas. Nah firman Tuhan ini Bapak sekalian, ini membangun satu komunitas masing-masing pribadi. Ajaran kita Bapak sekalian, keselamatan itu bersifat personal. Bukan kita berjalan melewati rambut dipotong dibelah 7. Kalau saya bertobat gendong anak saya, gendong istri saya, gendong suami, bukan itu. Kan itu ajaran yang lain. Ajaran kita iman keselamatan dalam Kristus bersifat personal. Maka kita harus menjadi satu murid, bukan pengikut. Itu menjadi gambaran. Bapak sekalian, maka disitulah kita merenungkan siang dan malam supaya mendrive hidup kita firman Tuhan itu mengaruhi rasul kita. Dan itu juga menimbulkan satu kekuatan bagian kehidupan, kekuatan rohani di dalam satu kehidupan kita. Kalau kita firman Tuhan kita baca Bapak sekalian, kadang-kadang kita juga nggak harus menghafal banyak. Nanti kalau kita sering membaca itu muncul sendiri. Kita satu gambaran kehidupan gitu. Firman Tuhan menjadi renungan kita. Nah bagian yang kedua Bapak sekalian, selanjutnya Bapak sekalian. Nah tadi dikatakan firman Tuhan itu menimbulkan hikmat lebih kuat dari mulut. Memang hikmat itu sebetulnya muncul dari kitab-kitab Salomo, sudah muncul tahun 900-an atau di Alkitab kita sudah membaca. Sokrates baru abad-abad ketiga keempat dalam muncul hikmat terbelakang jauh masih 500 tahunan ke depan. Tapi saya mengutip satu perkataan dari Sokrates ini digambarkan Bapak. Sebetulnya hikmat itu salah satu yaitu gambaran bagaimana meseimbangkan kehidupan nurani dan spiritualitas dan moral bagaimana untuk bertindak. Nah gambar ini salah satu gambar ini juga orang berhikmat Bapak sekalian. Ini firman keseimbangan. Kalau kita membawa benda yang berat di situ dengan memikul ini Bapak sekalian. Menurut Bapak Ibu sekalian apa yang sekarang berperan panjang berjalan. Ini keseimbangan kehidupan. Maka firman Tuhan dikatakan firman Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan itu firman Tuhan memberikan hikmat. Hikmat salah satunya Bapak sekalian untuk menguasai otak dan membawa keseimbangan spiritual kita. Mengambil kebijakan-kebijakan yang di luar rasio, yang kadang-kadang tidak terpikirkan lebih dahulu. Suatu saat saya Bapak sekalian, saya pelayan di Bandung. Saya sudah pernah cerita Bapak sekalian. Naik bus Harum. Duduk sebelah, duduk kenalan. Dia katakan, dokter ini namanya. Kasih kartu saya. Wah, anggota DPR RI dari partai ini, wah dokter ini. Terus saya kenalkan, saya kedua nama, Pendeta Christian, saya begitu. Apa yang mau keluar dari mulut dia?
Saya heran, orang Kristen, pendeta percaya kepalsuan. Waduh, langsung itu kalimat pertama keluar yang ke otak saya. Waduh, saya seolah saya disikat gitu loh. Saya terima. Saya berhenti sejenak Bapak sekalian. Akhirnya saya katakan, apa yang dimaksud Bapak kepalsuan? Langsung aja saya keluarkan Alkitab. Apakah ini yang Bapak sebut kepalsuan? Wah, gitu. Saya poinnya saja ya. Bapak, saya langsung poin. Alkitab ini Pak, ini diterjemahkan lebih dari 2000 bahasa. Lebih dari 2000 bahasa. Kalau Alkitab Bapak itu kebenaran, mari uji. Sama-sama terjemahkan. Sama, jangan ditafsir, terjemahkan. Aku berdiskusi panjang Bapak sekalian, mulai dari Padalarang naik bis sampai puncak. Wah, tuh, panjang lebar. Wah, dia pokoknya terus akhirnya ujungnya Bapak sekalian sudah berbicara panjang Bapak sekalian. Saya juga apa yang kata-kata ini? Akhirnya Bapak sekalian bahwa saya katakan kalimat gini, Pak, Alkitab saya ini, firman Tuhan ini, kitab yang paling adil. Saya berikan contoh, pernikahan Pak, hanya ajaran Alkitab yang mengajar pernikahan yang paling adil. Saya sudah banyak mempelajari tentang pernikahan, suku-suku mana saya baca. Ada kawin kebun, kawin kontrak, dan bermacam-macam. Saya katakan begitu. Tapi Alkitab saya ini pernikahannya satu laki-laki, satu perempuan seumur hidup. Nggak ada kitab lain. Saya langsung masuk daripada panjang-panjang. Akhirnya Bu sekalian. Terus, saya punya teman, saya sekolah di Kairo. Gitu kan, ngomong-ngomong gitu. Banyak teman-teman saya itu banyak dari pastor, dari pendeta itu, jemaat juga banyak yang cerai, selingkuh. Bapak bicara bukan orang pribadi, saya bilang. Alkitab kan Bapak yang masalahkan, saya gitu. Depatin saya ya dokter. Terus akhirnya saya tanya gitu, Bapak dari mana sih? Jawab dengan jujur Pak. Kalau Bapak seorang yang satu intelektual, saya langsung berani begitu. Dia Bapak nggak bisa jawab tadinya. Coba Bapak jawab. Iya Pak, saya dari istri muda saya Pak. Waduh. Jadi Bapak penyimpan wanita kan, kayak gitu kan. Itulah Bapak. Terus dia bilang, Pak, rumah Bapak tuh nggak jauh dari saya nih Pak. Saya 10 menit itu saya sampai ke rumah Bapak ini. Beritahu istri saya, Bapak saya bilang nih, kartunya ada saya nih. Saya tahu kan rumahnya hanya Simpang Depok sini. Saya di Cibinong. 10 menit Pak saya ke sini. Pak jangan sampai beritahu Pak, nangis Bapak sekalian. Ya, puji Tuhan di situ Bapak sekalian. Macet total, puncak. Sampai 6 jam, saya cuci di otaknya. Orang pada mengeluh, macet Bapak sekalian. Saya mulai dia seperti kumis kucing Bapak sentuh. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Hanya kuasa firman Tuhan, jelasi firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup Bapak. Saya katakan bahwa Pak tahu kalimat ini. Filsafat itu mencari kebenaran. Agama itu mencari makna hidup. Hanya Yesus memberikan jawaban. Akulah jalan kebenaran. Itu jawaban para filsuf yang mencari kebenaran. Kehidupan itu, akulah kehidupan menjawab para orang beragami, orang agamis, para tokoh-tokoh agama mencari makna hidup. Yesuslah belum. Sampai saya katakan gitu, Bapak orang agamis, mencari makna hidup. Kalau tidak bertemu dengan Kristus, saya bacakan Yohanes pasal 6, 14 ayat 6, Kisah Rasul pasal 14 ayat Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Selain dalam Dia itu Yesus yang pertama. Sampai turun di Cibinong, dia bablas terus. Bapak sekalian, itu Alkitab yang saya hafal saja hanya hikmat yang ini, yang tiba-tiba muncul. Nah, Bapak sekalian itu salah satu bagian-bagian. Nah, kita tidak perlu takut bagaimana firman Tuhan kalau menguasai kita, Bapak sekalian. Ada satu kekuatan yang lahir yang Tuhan berikan. Nah, bagian yang terakhir Bapak sekalian dalam konteks ini. Saya akan melihat ini Bapak sekalian sesuai dengan saya ingin melihat dari teks Mazmur ini kan Bapak sekalian. Firman Tuhan Bapak sekalian.
mengarahkan kita supaya kita tidak jalan serong, tidak jalan jahat. Ini hanya firman Tuhan. Yang pertama dia yang menuntun, menemukan jalan ke surga. Jelas Alkitab kita ya firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita berjalan dalam persimpangan yang sulit mengambil keputusan-keputusan. Anak-anak muda mungkin keputusan untuk studi, untuk mencari teman hidup, dan berbagai macam cara untuk mencari kehendak Allah, untuk mengarahkan. Dan banyak lubang-lubang, ya, lubang-lubang untuk menjatuhkan kita. Ada jerat-jerat. Tetapi Bapak sekalian, inilah menjadi satu gambaran firman Tuhan lah yang memberikan satu kekuatan. Dalam satu kehidupan kita itu banyak sekali lubang-lubang. Maka kalau anak-anak muda nggak dituntun oleh firman Tuhan, masa sekarang ini mungkin, ya. Kalau zaman kecil saya itu suka ditakut-takuti. Oh setan itu, Bapak sekalian, seperti genderuwo, pocong, macam-macam kan begitu. Iblis itu begitu gambar. Itu masa kecil lah di imajinasi buat takutan kegelapan malam. Tapi setan sekarang apa modelnya begitu cara kerjanya? Berubah. Pornografi, narkoba, macam-macam. Ya, wanita-wanita cantik, terus cowok-cowok maco kan gitu kan. Itu menggoda anak-anak muda, pergaulan. Bebas gambar. Ini gambaran-gambaran. Nah, ini kalau kita nggak berhikmat, nggak dituntun firman Tuhan, kejahatan kita. Dan kejahatan ekonomi dan berbagai macam kejahatan seksual, kejahatan penindasan, banyak intimidasi, bully-bulian. Saya kadang-kadang sedih melihat bully-bulian anak-anak itu. Bagaimana anak-anak kecil sudah memiliki satu konsep-konsep menjatuhkan orang. Menghina orang, menjatuhkan martabat manusia. Maka anak-anak kita mari kita tuntun Bapak sekalian supaya dia memiliki satu karakter dan imajinasi firman Allah dalam kehidupannya. Ajarkan. Saya dengan anak saya Yosua dan Alfio saya katakan, selalu karena setiap malam sebelum tidur nasihati. Ya, tapi mami hanya mewariskan kamu. Papi itu pendeta, nggak punya warisan, hanya dua yang mewariskan ke kamu, yaitu iman dan ilmu. Iman supaya kamu berinteraksi dengan Tuhan, Sang Pencipta dalam Yesus Kristus. Pelihara itu, harta yang mahal, yang indah. 2 Timotius 3 ayat 1 ayat 14. Pegang itu, iman itu. Yang kedua ilmu. Ilmu itu interaksi di dunia. Mungkin mencari nafkah untuk sosial dan kehidupan ekonomi untuk kamu hidup. Dua ini pesan saya. Dan ini dikatakan iman sesuatu yang berharga. Apa artinya kamu memiliki si dunia ini kehilangan nyawanya? Itu menjadi satu bagian-bagian harus kita wariskan anak mencintai firman kebenaran supaya nggak menyeleweng. Ingat 2000 babi saya katakan. Tuhan Yesus rela menyelamatkan orang gila, 2000 babi dibuang. Itu karena imannya begitu berharga. Berapa 1 kilo babi Bapak sekalian? Ya. 1 kilo babi itu kalau tulang-tulangan itu 80, kalau samcan itu 140 saya suka beli ya. Kalau 2000 ekor babi berapa kilo? Lebih berharga iman orang yang ini. 2000 babi dianggap Yesus nggak berharga. Itu menunjukkan bahwa iman kekristenan itu berharga. Tapi seringkali Bapak tidak meremehkan iman yang kita sudah miliki Tuhan anugerah Allah ini. Banyak akhirnya meninggalkan pernikahan dengan tidak seiman, kan meninggalkan iman penyangkalan, gambaran kamu. Bapak sekalian ini pentingnya dalam satu konsep kehidupan kita. Kiranya ini Bapak sekalian menderap hidup kita pada waktu kita memahami ini firman Tuhan betul kita menyukai. Melatih diri dalam pagi malam, merenungkan dengan anak-anak cucu, warisan-warisan rohani harus kita turunkan dan kita juga menjaga diri. Mari Bapak sekalian kita belajar. Apa perbedaan gereja Protestan dengan gereja rohani, dengan Pentakosta Bapak sekalian? Kalau gereja Pentakosta Bapak sekalian, pendeta belum ngomong sudah katakan amin. Kalau Protestan pendetanya banyak ngomong, amin pun enggak, ya kan? Amin Bapak sekalian. Amin. Kiranya Tuhan berkati. Mari firman Tuhan menjadi bagian Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Ya.
Mari kita bersatu teduh sejenak.